banyak konferensi persnya daripada ke dokternya. Ini kan, Betul Pak, betul. ini kan nggak semestinya seperti itu. Kemarin diundang TV, dia memohon-mohon minta maaf setelah tahu dia kalah. Bukan soal dia salah. Kalau tahu dia salah, dia akan memperbaiki gitu. Dengan apa? Dengan pergi berobat, bukan berdebat gitu. Tapi sekarang kita lihat dia malah pergi ke sana sini konferensi pers ya kan. Bukannya ke dokter, ini malah sibuk ke konferensi pers gitu. Gue nggak ngerti juga sih. Emang air keras itu kalau disiram ke mata emang pengaruh juga ya ke otaknya gitu ya? Iya nggak sih? Gue ngerasa si Agus ini otaknya kena juga gitu kan. Kesel gue. Halo guys, balik lagi bareng gue Katakan Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas soal drama Agus yang tak kunjung usai, gengs. Ya karena Agus itu sendiri, gengs, yang selalu membuat drama. Bukannya fokus ke pengobatannya, malah konversi pers kesana kesini gitu. Yang didapat bukannya sembuh, malah matanya makin parah. Yang kalian tahu yang awal-awalnya itu mata Agus itu masih melek gitu ya, masih bisa terbuka gitu, masih terlihat bola matanya. Nah sekarang kelopak matanya itu makin mengecil gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ulah dia sendiri gitu, gengs. Karena gini, gengs, narasi-narasi yang dibawa dia setiap ke TV, ke podcast itu selalu menyalahkan Kak Novi yang seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk tidak melakukan pengobatan Agus ini. Nah itu, gengs, yang bikin gua tuh gedek banget sama si kunyuk satu ini. Gimana bisa dari awal Novi ini selalu, ayo Mas Agus, kita berobat gitu. Tapi apa yang terjadi? Niat baik dari Novi malah dibalas dengan pelaporan-pelaporan dia gitu. Karena apa? Karena hadirnya kompor meleduk. Siapa itu ya? CFA dan timnya gitu. Jadi gini, setelah podcast dari Bang Densu terakhir itu kan udah selesai tuh, udah maaf-maafan. Oke, selesai. Dan sudah menjalani pengobatan selama 5 kali gitu ya. Tiba-tiba masuklah si FA ngompor-ngompori si Agus ini bahwa dia tuh sedang diinjak-injak harga dirinya. Namanya kompor meleduk ketemu sama-sama kompor meleduk juga. Jadi gitu kan. Akhirnya terjadilah pelaporan itu terhadap Kak Novi, gengs. Hingga sampai saat ini si Agus itu nggak pernah merasa dirinya itu bersalah, guys. Dengan alasan kalau dirinya itu tidak ada pengarahan dari awal untuk arah donasi itu gimana gitu loh. Ini kok mencela-mencela si Agus itu. Kita bisa lihat awal podcast di Denny Sumargo. Denny Sumargo sudah menanyakan ke Agus dengan sungguh-sungguh loh padahal. Nah dari situ aja jelas ya kan, gengs. Dari awal memang dana donasi itu memang jelas arahnya untuk apa gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dia malah memutarbalikkan fakta seolah-olah uang donasi itu tidak ada pengarahan dari awal untuk khusus untuk pengobatan Agus. Ya wajar aja sih kalau lu tuh dihujat ya. Di dunia ini cuma Agus kayaknya, guys ya. Seorang korban tapi malah dibully gitu ya. Kayaknya cuma Agus gitu. Kemarin kan giliran si Pablo Benua ya diundang oleh Kemensos. Kalau menurut gua Kemensos juga kecewa dengan kelakuan si Agus dan timnya, gengs. Karena setelah pertemuan dengan Kemensos kemarin ya harapan Kemensos juga ngelihat Agus ini kembali berobat lah, fokus untuk berobat, jangan lagi konversi pers kemana-mana, ya jangan buka suara lagi. Karena kenapa? Karena kalau Agus ini konversi pers, itu bulian-bulian dari netizen itu makin bertambah gitu. Itu yang makin menambah kisru ini nggak habis-habis gitu. Jadi di sini ada video Pak Menteri ini kecewa ya, kalau gua lihat kecewa lah dengan tindakan Agus yang gimana ya, masih kesana kesini ya mencari pembelaan gitu. Ini kita lihat. Kalau menurut gua nih ada rasa kekecewaan dari pihak kementerian ya. Ini Pak Menterinya sendiri yang mengatakan kalau sebenarnya ini kembali lagi ke Agus itu sendiri. Karena kasus ini makin melebar kemana-mana itu diawali oleh kelakuan Agus itu, gengs, ya kan. Yang harusnya sudah selesai, ini setelah FA masuk makin kemana-mana gitu. Makin yang harusnya mata Agus itu mendapatkan harapan ya kan, mendapatkan pengobatan yang mungkin maksimal ya dengan uang 1,5 M itu kalau menurut gue ya dengan cara apapun ya bisa lah diusahakan ya kan. Karena mata kanannya itu ya kemarin katanya pengakuannya bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat lagi gitu kan. Harusnya harus bisa ditangani lebih awal kemarin itu. Tapi karena kelakuan Agus ini, karena apa ya, lebih mementingkan harga diri ya. Aduh, dan gak bisa move on ya kan. Udah maaf-maafan tapi terus dikompor-komporin sama kompor gas, meleduk lagi. Inilah komentar dari Kembali kepada Pak Menteri yang baik dan mari kita berbuat baik. Kan itu intinya ya. Benar, Pak. Jadi
pertama-tama kembali ke Agus yang sampai sekarang menurut saya setelah saya ketemu belum mendapatkan penanganan medis yang memadai. itu yang pertama. Itu memang Pak. yang di situ terbawa isu-isu, jadi jadi ikut lebih banyak konferensi persnya daripada ke dokternya. Ini kan, Betul Pak, betul. Ini kan nggak semestinya seperti itu. Itulah Tapi Pak. di atas itu semua kami menyadari, kami memaklumi bahwa ini adalah situasi yang didasari pada suatu kesalahpahaman. Salah paham semua itu. Kalau salah paham ya jadinya silang sekali. Jadi itu gengs. Jadi si Agus ini, gua ngerasa Pak Menteri ini juga gimana ngelihat Agus tuh kayak pusing juga gitu. Dan gua ngelihat Pak Menteri ini juga lebih lebih setuju, lebih sepakat dengan Novi dan Densu dan Pablo gitu ya. Tapi karena dia seorang menteri, jadi harus menengahi, harus bijak ya kan. Tapi dari kata-kata ini Pak Menteri ngomong, ini sebenarnya harus kembali ke Agus itu sendiri. Ya kan, si Agus ini lebih banyak konferensi pers daripada pergi ke dokter gitu kan. Memang benar Pak. Jadi gini Pak, memang benar apa yang dikatakan Bapak Menteri ya. Jadi si Agus ini lebih banyak konferensi pers, ketemu media, datang ke TV, datang ke podcast, ketimbang datang ke dokter gitu, daripada berobat gitu. Dia kalau datang berobat itu dia ngeluh. Tapi kalau konferensi pers dia semangat gitu, ketawa ketiwi ya kan, teriak-teriak, hidup Bapak Brian. Aduh kocak si Agus. Gue bener-bener gak habis pikir sih ya. Udah ditolong tapi jadi gini banget sih. Ini orang gak tahu terima kasih bener gengs. Sumpah gue jijik banget ya ngeliatnya. Kayaknya si Agus ini memang cita-citanya pengen jadi artis juga sih ya. Dia juga sebenarnya pengen tenar ya kan. Jadi inilah kesempatan dia tenar, datang ke media-media semangat jadinya ya. Jadi kalau datang ke berobat itu ngeluh, waduh ngantrinya panjang segala macam. Tai. Jadi gengs kalau gue mau lihat makin kesini itu si Agus ngerasa dia adalah bintangnya gitu loh. Jadi dia ngerasa tuh kayak wah di Indonesia ini kayaknya cuman dia yang harus ditolong ya. Orang yang benar-benar patut ditolong lah menurut dia gitu kan. Orang-orang yang nolong elu itu udah pada nyesel gitu, tau gak sih? Bang Densu aja nyesel, mau ngasih 300 juta lu tuduh itu sebagai tindakan menyuap, tindakan kejahatan katanya. Seorang Densu lo kata-katain seperti itu Gus, padahal 300 juta itu besar loh. Gila si Agus ini ya. Makanya si Densu sampai kecewa banget tuh. Mohon maaf, tidak akan membantu Agus lagi gitu dia bilang. Memang gak pantas dibantu si Agus ini ya. Udah dibantu tapi gak tahu diri. Sekarang kita lihat nih. Sekarang kamu ikhlas gak? Dana itu dikasih ke yayasan. Kalau yang ikhlas nggak ikhlas ya nggak ikhlas, karena itu kan hak Agus juga. Cuman gak ikhlas katanya guys. Agus serahkan sama Allah. Kalaupun itu rezeki Agus ya alhamdulillah. Tapi Tadi pagi ngeliat enak aja kerja mau dapat rezeki tuh. Kamu buta, kamu sakit, tapi kamu diserang. Apa yang kamu pikirkan pada waktu itu? yang Agus pikirkan udah Agus hati. Gak usah nyari-nyari pembelaan lagi ya Gus. Cuman lu seorang korban tapi justru malah dibully gitu. Itu karena kelakuanmu sendiri. Gak usah nyari-nyari pembelaan. Harusnya di sini di podcast Dr. Richard Lee harusnya kamu ya udah minta maaf aja, bikin masyarakat netizen Indonesia tuh luluh dulu gitu. Jangan ini malah memperkeruh lagi, Cok. Semakin lu buka suara itu netizen bukannya malah suka, malah gimana ya? Malah menyalah-nyalahkan lu. Orang gak tahu terima kasih lu tuh. Gue. Ya Agus terus terang aja tuh, lebih baik Agus mati gitu daripada ngelihat Agus sedih. Jijik gue ngeliat skip ah. Jadi itulah ya gengs, kesimpulannya sebenarnya kasus ini kembali lagi ke Agus itu sendiri ya. Yang bisa menyelesaikan siapa ya? Agus itu sendiri, harus legowo gitu loh. Kalau dia itu memang bersalah, ya perbaiki kesalahan itu. Fokus berobat dulu. Tapi apa yang kita lihat kemarin dari statement dia, kalau dia itu nggak mau dioperasi karena kalau dioperasi takutnya dia nggak bisa melihat cahaya lagi. Sebenarnya gue heran, sebenarnya dia itu bisa melihat cahaya apa memang bisa melihat secara utuh gitu loh. Ya walaupun blur sedikit atau apa.
Kenapa dia nggak akuin aja kalau dia itu masih bisa melihat? Jadi orang tuh lebih semangat lagi untuk menyemangati lagi untuk bisa dioperasi gitu loh. Pembentukan kelopak mata ya kan yang sudah mengecil. Kenapa dia takut banget kehilangan penglihatan cuman cahaya doang gitu loh. Dia takut kalau dioperasi dia tidak bisa melihat cahaya lagi. Yang namanya dioperasi itu ya pasti kalau memang ada harapan bisa melihat lagi ya pasti ya insya Allah bisa sembuh gitu loh. Apa yang ditakutkan? Kalau memang setelah dioperasi tidak bisa melihat cahaya lagi, ya itu memang mungkin ya memang nggak bisa diobatin lagi gitu kan. Ya cobalah ikhtiar gitu loh. Semoga ada harapan dari lu bisa melihat cahaya itu. Tapi gua di sini agak ragu sih ya. Kalau dia cuma bisa melihat cahaya doang. Kalau gue yakin dia tuh masih bisa melihat walaupun sedikit ya. Tapi dia takut, apa yang ditakutkan dengan dramanya dia itu? Kenapa harus membuat drama-drama? Kemarin dia bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat lagi. Kenapa harus seperti itu dramanya gitu loh. Jadi ya itulah intinya, ini kembali lagi ke Agus. Kalau si Agus mau menyelesaikan kasus ini ya dia harus legowo, tobat. Udah, jangan muncul-muncul lagi di media. Jangan konversi pers lagi yang seolah-olah dia itu tidak bersalah karena tidak tahu uang donasi itu peruntukannya untuk apa, karena tidak ada pengarahan untuk uang donasi itu. Stop, jangan mencari-cari lagi pembenaran ya. Kalau diri lu tuh nggak salah, nggak bisa. Lu mau pembelaan kayak manapun di media-media itu nggak bakalan mempan, nggak bakalan bisa. Karena netizen udah tahu, netizen ini bukan orang-orang bego. Ya, yang lo bisa kelabuin. Semua masyarakat netizen di Indonesia semua tahu lu tuh yang salah, sudah menyalahgunakan uang donasi itu gitu loh. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini gengs. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Seperti biasa lah, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman, gue ada produk ini ya dari Kaf, pembersih wajah dan mencerahkan ya, yang membuat wajah kita makin berseri ya, gak kusam gitu. Buat teman-teman jangan lupa langsung aja di check out di keranjang bawah. Mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.